Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,44%. Dengan total market cap di 2,44 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,28% dan volume meningkat sebesar 21,25%. Loh bang, BTC kok drop tapi Bitcoin dominance kok naik? Artinya apa? Altsnya lebih berantakan. Begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bitcoin dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1%-an dan sekarang ada di angka 67.460. Ini sebenarnya udah lumayan ya. Kalau kita lihat kemarin itu sampai ke angka terendahnya di angka 66.000, pas di 66.000 ya. Lagi-lagi ya volatility di market gitu ya. Nah, kalau kita di sini untuk Ethereum dia signifikan lebih besar ya di 2,74% dan sekarang ada di angka 3.500. Kemarin dia masuknya ke koreksi signifikan di 4,6% ya. Jadi lagi-lagi ya, ini dia pentingnya kita tidak deterministik begitu ya. Banyak orang yang udah nih 70.000 aman langsung. Faktanya statistiknya udah ke 7 kali ini. 1 2 3 4 ya, 4 5 6 7. Udah ke 7 kali Bitcoin gagal mempertahankan 70.000 ya. Dan ini literally paling cuma 1-2 hari berhasil di atas, udah gitu jebol lagi dan jebol lagi. Jadi ya kalau buat orang yang merasa bahwa udah nih kita nggak akan lagi di bawah 70.000, ya, kurang melihat statistik sepertinya ya. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang at the end of the day orang-orang tuh lebih sukanya apa ya, dukun gitu. Orang tuh sukanya kayak ini nggak akan pernah begini lagi, nggak akan pernah begitu lagi. Tapi waktu udah kejadian diam gitu. Nanti udahnya waktu naik lagi bullish ultra bullish lagi. Itu sering terjadi. Nah, kalau gue pribadi nggak suka jadi dukun, gue lebih suka ya udah kita datanya seperti apa, faktanya seperti apa, ya kita act accordingly begitu ya. Nah mungkin buat beberapa yang nanya, bang apa penyebabnya sih ya? Apa penyebabnya market tiba-tiba koreksi lumayan seperti ini? Walaupun jujurnya menurut gue ini nggak ngedam ya. Bitcoin hanya koreksi signifikan 3,16%. Cuman karena belakangan ini cenderung konsolidasi gitu ya, nggak terlalu besar rally-rallynya, jadi ini kerasa mungkin lumayan ya gitu. Nah, jawabannya adalah karena hari ini akan keluar beberapa data penting. Plus nanti subuh jam 1 akan keluar juga FOMC. Yang pertama kita akan keluar dulu data CPI. Ini ultra penting. Kenapa? Karena CPI ini kasarnya menghitung inflasi. Walaupun ada cara lain juga sih ya. Tetapi ini menghitung inflasi ya. Apabila ya si hasil CPI ini core maupun CPI biasa itu di atas daripada forecast gitu ya. Nah, itu akan membuat market cenderung berdarah lagi. Kenapa? Karena gini, the Fed masih mempertahankan interest rate yang tinggi gitu. Nah, interest rate yang tinggi ini pelan-pelan mencekik kripto gitu, mencekik risk on asset in general begitu ya. Nah, kalau sampai ini lagi-lagi di atas kalau seandainya sama atau bahkan di atas dari forecast, itu akan menunjukkan bahwa market belum siap inflasinya turun gitu. Nah, kalau itu terjadi, the Fed akan terus mempertahankan interest rate tinggi dan mempertahankan juga penjualan balance sheet mereka begitu. Nah, itu nggak akan bagus hasilnya ya. Jadi ya tinggal kita lihat apakah hasil dari ini semua di atas atau di bawah daripada di atas atau di bawah dari forecast. Kalau di atas ya siap-siap ada kemungkinan goncangannya cenderung ke bawah gitu. Crude oil inventories juga ini kalau kita pengen indeks dolar menguat atau melemah ya, kita berharap dia lebih tinggi daripada ekspektasi gitu. Nah, yang mungkin akan jadi serangan keduanya adalah nanti subuh ya. Jam 1 pagi akan ada Akan ada di sini FOMC, statement dan economic projection plus juga interest rate decision. Ini gila semua ya, dihajar subuh nanti jam 1. Nah, apabila ya statementnya cenderung hawkish gitu, wah ini inflasi masih belum terkontrol. Kita harus, bahkan kalau sampai ada kata-kata kita harus meningkatkan interest rate.
Nah, itu akan membuat indeks dolar menguat dan risk on asset cenderung semua melemah begitu. Nah, apa namanya untuk interest rate tentunya harapan kita adalah ya kalau kita pengen mulai QE ya kita berharap dia turun gitu. Tapi di waktu bersamaan seperti yang gue bilang, the Fed ini dalam posisi yang tidak enak gitu. Kenapa? Karena kalau dia sekarang cepet-cepet turunin interest rate itu bisa apa namanya deflation ya, which is not good juga. Tapi banyak orang berpikir kayak bagus, tapi enggak ya, that's not good. Nah, tapi kalau misalkan kelamaan itu kena resesi gitu. Jadi sebenarnya posisinya nggak enak lah gitu untuk the Fed. Jadi kelamaan di hold salah, ke apa cepet-cepet diturunin juga buruk gitu ya. Nah, selanjutnya besok akan juga ada PPI Initial Jobless Claim dan seterusnya. Jadi bisa dibilang hari ini dan besok akan menjadi hari yang sangat volatile ya. Dan makanya market cenderung mencoba untuk front running dulu begitu ya. Lagi-lagi kita nggak tahu datanya seperti apa, we'll just have to see ya. Akhirnya itu seperti apa, apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak begitu. Tapi intinya possibility untuk terjadi volatility besar ya untuk hari ini dan besok. Nah, ini belum keluar datanya. Likuidasi BTC, bukannya BTC ya, likuidasi kripto itu 24 jam terakhir mencapai 219 juta US dollars. Posisi longnya liquid 180 juta US dollars. Ini bukan cut loss ya, liquid ya. Jadi ingat, ini ada reminder untuk ya jangan all in, jangan full leverage dan seterusnya karena likuidasi sering terjadi ya. Bahkan cuma Bitcoin koreksi 3% aja bisa sampai melikuidasi 180 juta US dollars begitu ya. Posisi longnya aja gitu. Short juga gilanya masih ada yang kena lagi. Tapi ya banyaknya long ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita selanjutnya akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, kita lihat dulu indeks dolar ya. Gue jadi lupa, indeks dolar cenderung masih bertahan di atas dari 50 ya. Jadi masih cenderung kuat. Nah, untuk Bitcoin dominance lanjut naik. Ya, jadi makanya alts ya cenderung lebih outperform lagi oleh BTC ya. Walaupun BTC-nya drop. Jadi alts lebih drop lagi sepertinya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa juga share our video, dan juga lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti buy limit 1 tembus, 2 tembus, dan 3 juga tembus di waktu bersamaan. Jadi harus ada buy limit baru nih. Buy limit pertama di angka 66.253 atau di 50, boleh pilih ya. Buy limit kedua di angka 64.000 lebih 63 sen, atau kalau biar gampang di 64.000 pas boleh ya.
Dan buy limit ketiga di angka 62.529. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 60 berapa nih? 66.253. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 67.610 ya. Itu kurang lebih untuk posisi longnya. Posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 67.610, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 66.253 ya. Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin ya. Lagi-lagi secara TA ya, kalau ada yang bilang ini inverted head and shoulders gitu, walaupun jujurnya kayak rada berantakan ya buat inverted head and shoulders. Cukup banyak yang ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau menurut gua malah kayak lebih mendekati ke double top begitu ya. Nah, lagi-lagi yang bikin gua merasa ini bisa lebih mendekati ke double top adalah karena struktur supportnya jebol di sini. Kalau sampai ini retest 1, retest 2 itu adalah konfirmasi bahwa ini double top begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi di Bitcoin ya. Lagi-lagi ini menurut gua sekarang dibandingkan dengan TA ini lebih pengaruh ke fundamental sih, karena fundamentalnya banyak banget hari ini ya, dan semuanya arguably sangat penting. CPI, core CPI, FOMC, keputusan interest rate dan seterusnya ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia jebol berapa nih ya? Jebol 2 ya, 2 support. Jadi ini harus buy limit baru semua. Buy limit pertama di MA50 atau di angka 3.396. Buy limit kedua di angka 3.279 dan buy limit ketiga di 3.156. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Untuk posisi futuresnya kemarin kita nggak ada setup ya, karena tidak terjadi retest pertama dulu di tanggal 10 Juni. Jadi kita nggak buka posisi long. 3.521 juga jebol. Jadi ya terdekat mungkin kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.521 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50 atau di struktur 3.385 ya. Itu kurang lebih setupnya ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingatkan lagi untuk para newbies ya, yang ini literally cycle pertama lo, pertimbangkan untuk punya portofolio yang lebih heavy di Bitcoin dan Ethereum begitu ya. Gue happy banget kemarin udah ada yang komen gitu, gue lupa namanya siapa tapi ya, satu sempat ngomong, bang, gue udah ini nih, gue udah sekarang lebih fokusnya banyak di BTC Ethereum. 70% tuh BTC Ethereum, 30% baru di alts supaya gue tenang tidurnya gitu. Berarti kan mulai pelan-pelan orang-orang menjaga resiko lebih baik begitu. Karena lagi-lagi kita jangan lupa ya, altcoins di masa-masa QT itu cenderung ke outperform oleh BTC ya. Cenderung, nggak semua sih, kayak contohnya ada Solana, ada juga kayak misalkan BNB, kayaknya deket-deket ya BNB ya. Soalnya mungkin kalau buat di meme coin ada PP gitu, banyak yang ngerasa buat apa pegang Bitcoin. Tapi Bitcoin dibandingkan dengan rata-rata altcoins ya, kita bisa lihat sampai sekarang masih mendominasi begitu. Masih mendominasi, bahkan sekarang lagi naik lagi. Gitu. Jadi sebenarnya buat orang yang berharap lihat nih, gua pokoknya altcoins gua bakal ngalahin BTC. Faktanya selama arguably 516 hari cenderung kalah. Gitu. Makanya Bitcoin dominance meningkat. Gitu. Jadi makanya kenapa kalau gue pribadi Bitcoin ya gini ya, Bitcoin lebih gede dibanding Ethereum ya. Jadi Bitcoin paling besar, kedua Ethereum, dan sisanya alts. Itu adalah salah satu cara terbaik untuk kita bisa profitable dengan resiko yang cenderung aman di QT atau di awal dari suatu bull market ya. Nah kalau udah QE, lu mau mulai berspekulasi di alts, oke lah, lebih mending karena liquidity-nya lumayan besar. For now, selama interest rate masih seperti ini nih, interest rate masih tinggi ya, interest rate masih tinggi, balance sheet masih turun seperti ini, ya ini bukanlah masa-masa yang tepat untuk kita all in, atau jangan all in ya, lebih tepatnya bukanlah masa-masa yang tepat kita pegang terlalu banyak altcoins. Pegang boleh ya, kita mulai mulai DCA dikit-dikit, karena gue juga udah mulai ya, gue udah mulai dari zaman sini nih, dari Januari 2024 gue udah mulai pelan-pelan DCA. Tetapi jangan sampai
spot altcoins lo itu mendominasi semuanya gitu. Karena ini kalau sampai dalam masa-masa QT, secara historically speaking, dia akan ke outperform dulu sampai pelan-pelan gini nih. Nah, pelan-pelan turun ya, pelan-pelan turun dan balance sheet naik. Lu bisa lihat sendiri, waktu dia pelan-pelan naik, apa yang terjadi ya? Pelan-pelan turun interest rate dan balance sheet naik adalah mulai masuk ke dalam altcoin season. Begitu. Jadi orang pengen altcoin season itu harus masa-masa begini, liquidity tinggi, interest rate rendah, balance sheet tinggi. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Di sesi kedua tentunya buat lo yang pengen request di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua gitu ya. Dan kita akan tutup dengan 3 golden rule. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.